Di selama Ramadan dia miskin dia ibu. Tiba-tiba di malam takbir dapat zakat fitrah, tak kumpul dengan zakat fitrah aku 1 miliar. Bisa jadi. Kayaknya orang berzakat sadonyo 1 miliar dapat dia di malam takbir tu. Dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya tidak Suami yang miskin tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya yang kaya. Jadi kalau apa kau miskin, ibu kau kayo, itu. Kayak bisa jadi kau, ibu kau jando kayo, ada haratus 1 miliar, menikah jo apa kau miskin, tak modal apa kau menikah lah, modal lutui saja, kan? Lalu makan saya kerja rumah ibu nya. Maka tak wajib suaminya bayarkan zakat fitrah istrinya, dan istrinya pun gugur zakat fitrah. Suami tak boleh berzakat ke istri yang miskin. Ambo menikahi janda miskin, ambo kayo. Ambo nikahi janda miskin, ambo tak boleh berzakat ke istri. Kenapa? Harta saya, harta dia. Mana boleh saya berzakat ke dia? Dia punya harta. Itu makanya ibu-ibu pun tak dikasih dosa mengambil harta suaminya walaupun tanpa izin. Zakat fitrah ni ibu, ya, saya sarankan 1 makanan, beras. Kenapa begitu punya hadis? 2, kepada orang miskin saja. Kalau zakat mal terserahlah, ada 8 orang. Tapi kalau zakat fitrah kepada orang miskin saja. Yang ketiga, zakat fitrah itu bayarkanlah menjelang salat Id. Jangan jauh-jauh hari, supaya nanti di hari raya mereka dapat bergembira. Itu saya sarankan begitu, walaupun boleh dari sekarang. Dan amil kalau ada, tolong distribusikan zakat fitrah ini sebelum salat Id. Tak boleh setelah salat Id. Kalau ada petugas di masjid yang ditugasi mengumpulkan zakat fitrah, mesti dibagikan kepada yang berhak menerima, fakir miskin, sebelum salat Id. Dan zakat fitrah ataupun zakat mal tidak sah dan tidak boleh ke anak yatim. Tak boleh. Ke anak yatim tak boleh. Karena anak yatim itu manusia yang mulia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan anak yatim tak boleh dengan zakat, karena zakat itu kotoran harta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih, insyaallah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Pengurus, pesan tema pembicaraan malam ini tentang zakat, khususnya tentang zakat fitrah. Berhubung beberapa hari lagi Ramadan akan kita akhiri, dan ada satu kewajiban lagi, yaitu tentang zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, zakat itu tidak ada yang diperbedakan ya, wajib hukumnya ya. Karena itu perintah zakat selalu beriringan dengan perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, selalu. Kenapa perintah zakat itu beriringan dengan perintah salat? Satu, salat seseorang tidak diterima jika dia tidak berzakat. Kenapa? Karena kalau dia tidak bayar zakat, hartanya kotor. Dan kalau hartanya kotor, artinya yang dimakannya, yang diminumnya, yang dipakainya, yang ditempatinya haram. Dan kata Allah dan kata Nabi dalam hadis sahih, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah maha bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bayar zakat, itu hartanya kotor. Bila hartanya kotor, Allah tak akan menerima apapun yang kita persembahkan kepadanya. Itu kenapa salat dihubungkan dengan zakat.
jika orang tak membayar zakat maka salatnya ditolak. Makanya kata Nabi, man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Yang makan sesuap yang haram, Allah tolak salatnya. Nah, yang kedua, kenapa perintah salat beriringan dengan zakat? Zakat itu buah dari salat. Bapak Ibu, kalau salat mulainya Allahu Akbar, namanya takbir, itu dengan Tuhan urusan kita. Tapi penutup salat Assalamualaikum kiri dan kanan. Apa makna Assalamualaikum? Kepedulian kepada sesama. Itu maka nengok kanan, nengok kiri, lihat-lihat orang di sekitar kita. Ada yang susah, nak? Kalau ada yang susah, datangi dia, bawa bantuan ke dia. Jadi zakat itu buah dari salat. Itulah kenapa orang yang celaka salatnya, fawailul lil musallin, siapa orang salat yang masuk neraka, tutup. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia salat tapi kepeduliannya kepada orang tidak ada. Nah, itu yang celaka masuk neraka. Itu kenapa perintah salat selalu dihubungkan dengan perintah zakat. Nah, zakat ini ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang tertentu. Itu zakat mal namanya itu. Hartanya tertentu, harta pertanian, itu pun yang makanan pokok, gandum, korma atau padi kalau kita. Ya, nisabnya 600 kilo kurang lebih, dikeluarkannya 10% per panen atau 5% kalau airnya diangkutkan. Nah, itu ketentuannya itu. Atau hewan ternak, itu pun tidak semua. Ya, kambing, sapi, onta. Kambing kalau sampai 50 ekor, 1 ekor. Sapi kalau 40 ekor, 1 ekor. Onta kalau 25 ekor, 1 ekor. Tapi onta 5 kambing, 10 kau 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, 25 baru 1 ekor onta. Kalau ada nambah unta besok ternak unta, itu zakatnya tu ya. Mana ada di antara kita ni ternak unta pensiun kan. Tu zakatnya begitu lah, 25 ekor untanya, kane siku ya. Tapi setiap 5 kane cek kambing dulu sampai 25. Atau emas ya, yang itu pun disimpan. Allazina yaknizuna zahab, yang menyimpan ameh. Kalau tidak dizakatkan nanti digosok dengan setrika api, kata Allah. Jadi ameh yang dizakatkan itu yang disimpan, kalau setahun sudah mencapai 85 gram dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau ameh yang ibu pakai tidak wajib. Ibu kalau tidak niat berzakat, pakai ameh sadonya sampai kuning badan ibu tu. Pekonya dabi ibu udang peko kan kamari pakai ameh banyak-banyak ana. Ancak zakat ke salah. Ya 2,5% aman, gitulah. Harta perniagaan begitu pula, hitung modal, hitung keuntungan, selisihkan dengan hutang. Kalau sampai senisab, keluarkan 2,5%. Itu pembahasannya cukup panjang. Ya, zakat mal itu nanti kita bahas di sesi khusus tentang zakat mal. Nah, zakat fitrah, ini namanya zakat mensucikan. Sebenarnya zakat itu sudah mensucikan artinya. Zakat itu artinya suci. Nah, fitrah suci pula. Jadi zakat yang tujuannya mensucikan orang yang mensucikan diri. Kira-kira begitu. Bapak Ibu puasa. Puasa ini tujuannya mensucikan diri. Tapi kalau belum sempurna sucinya, ada pensucian tambahan namanya zakat fitrah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Daud. Kita bacakan hadisnya.
Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafas wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Allah dan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Satu, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari lagha dan rafas. Dua, untuk memberi makan kepada orang miskin. Tiga, siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sebelum salat Id, itulah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarkannya setelah salat Id, maka dia status sedekah biasa, dia berdosa tapi tetap wajib bayar. Tuh. Nah, hadis kedua, hadis dari Ibnu Umar, hadis riwayat Al-Bukhari. Farada Rasulullah zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Allah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, satu sak korma atau satu sak gandum. Apakah dia laki atau perempuan, apakah dia merdeka atau budak, apakah dia besar atau kecil, selama dia muslim. Itu dua hadis yang mengatur tentang zakat fitrah. Dari kedua hadis ini kita dapat ambil hukum. Satu, zakat fitrah itu hukumnya wajib, karena bahasanya farada, wajib, fardu. Zakat fitrah itu kata Nabi tuhratan lis-shaim minal lawi war rafas. Tujuannya mensucikan orang yang berpuasa dari lagha dan rafas. Karena itu zakat fitrah ini hakikatnya untuk yang berpuasa. Karena zakat fitrah ini Bapak Ibu seperti penambal pada kain. Jadi kalau kain ini sobek, ditambal, penambalnya itulah zakat fitrah. Ibu bapak selama Ramadan mungkin matanya tidak terjaga, mungkin telinganya tidak terjaga, mungkin mulutnya tidak terjaga, sobek-sobek puasa bapak ibu itu. Tidak utuh dia dapat kebaikan itu. Nah, supaya sempurna kembali, ini zakat fitrah. Makanya tuhratan lis-shaim. Bapak ibu, begini, bergaul suami istri di malam Ramadan boleh, tapi bergaul suami istri itu merusak puasa siang hari. Itu kenapa menggauli istri disebut rafas. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Bergaul suami istri itu rafas. Nah, zakat fitrah membersihkan manusia dari rafas. Itu tujuannya, menambal. Kalau kain yang kali tumbuk kau ndak ada lo penumbuk ada kama kali datang penumbuk kan. Tu makanya zakat fitrah tu untuk yang berpuasa. Itu prinsipnya. Ya. Karena dia bertujuan mensucikan orang yang puasa dari lagha. Lagha tu ucapan-ucapan yang tak bermanfaat. Mungkin apa-apa duduk di lapau, duduk di posko, tu mota ko nak tadu jong pangkanya lah, tu lagha tu. Di masjid ko banyak orang lagha apa ibu? Apa mota ndak bau jong pangka di masjid tu lagha namanya itu. Dan tu merusak puasa. Tu maka bulan puasa kita nak cok duduk berkumpul-kumpul, banyak lara beko. Ya, apa banyak menyendiri, berzikir, baca Quran. Nyo duduk berkumpul bersama ko, lara banyak beko tu. Nyo ndak maksiat tapi otak ko ndak ada manfaat. Otak saya nyo ndak ada manfaatnya lah. Tu lara namanya tu. Nah, zakat fitrah akan menutupi itu. Tu tujuan zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu memberi makan kepada orang miskin. Tu'matan lil masakin,
Dari situlah dipahami zakat fitrah itu afdalnya makanan bukan uang. Kenapa? Nabi menyebutnya makanan. Karena zakat fitrah itu hakikatnya jangan ada di hari raya orang yang tidak makan. Itu hakikatnya. Selama Ramadan kita merasakan payahnya menahan makan, sulitnya tidak ada makanan. Sekarang buahnya kita kasih makanan orang yang kekurangan. Makanya zakat fitrah itu yang paling afdal makanan. Makanan itu beras. Ya. Kalau uang mereka nyobain ke paket data begitu. Orang kayu, orang miskinnya pakai Android begitu. Maka makanan afdal begitu, tidak apa-apa. Ibu antarkan beras ke rumah-rumah orang tu. Ya. Makanya di hadis Bukhari tadi, Nabi membayarkan zakat fitrah 1 sak korma atau 1 sak gandum. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, di masa Nabi ada tidak uang? Ada. Ada namanya dinar, ada namanya dirham. Di masa Nabi Yusuf saja sudah ada uang. Maka Nabi Yusuf dijual di pasar budak oleh orang-orang yang menemukan Yusuf di darahim ma'dudah, beberapa dirham. Berarti mata uang sudah ada sejak masa lalu. Tapi Nabi tidak pernah membayar zakat fitrah pakai uang. Tidak pernah. Nabi bayar zakat fitrahnya dengan korma atau gandum. Itu makanan pokok mereka. Bukan dilarang pakai uang, boleh. Syafi'i makanan, Hambali makanan, Maliki makanan. Hanya Hanafi yang membolehkan uang dengan dalil istihsan, menganggap itu lebih efektif dan efisien di hari raya. Tapi berdasarkan nas hadis, zakat fitrah itu makanan. Makanya saya sampai hari ini Ibu bayar zakat fitrahnya tidak pernah pakai uang. Saya selalu beras. Karena ini ibadah. Ibadah itu prinsipnya at-tauqif wal-ittiba', mengikut contoh yang ada. Contoh dari Nabi, makanan, antara makanan. Kok jual, kok bali baju terserah dinyolah. Yang jelas kita kasih makanan. Makanya kalau ada di masjid petugas yang ditunjuk memungut zakat, mengumpulkan zakat fitrah, jangan keberatan pula menerima beras. Bahkan kalau ada orang memberikan uang, belikan beras uang itu. Ya, beras kasihkan ke fakir miskin. Begitu ya. Dari sini kita juga paham dari hadis yang 2 tadi, zakat fitrah itu untuk orang miskin. Beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal ada 8 penerimanya. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum dan seterusnya. Ada 8. Kalau zakat fitrah untuk fakir miskin. Itu kenapa kata Nabi tadi tu'matan lil masakin. Itu makanya Bapak Ibu zakat fitrahku yang paling rancak antarkan ke orang miskin itu langsung. Datangi rumahnya, antarkan beras ke rumahnya. Kalau ditambah dengan uang bonus alhamdulillah. Tapi kalau tidak cukup beras saja. Berapa ukuran berasnya? Kalau berasnya ukurannya 2,5 kilo. Ya, atau 10 kaleng susu 2,5 kilo. Kalau dilebihkan alhamdulillah, minimal segitulah 2,5 kilogram. Dan beras yang dimakan, Ibu kalau makan Bari Solo tidak boleh beras lain. Beras yang kita makan tu yang dikasihkan. Tidak boleh berbeda zakat yang dikeluarkan dengan beras yang ibu makan. Seperti beras yang ibu makan itulah yang diberikan kepada fakir miskin. Itu kaidahnya begitu. Nah, yang keempat, siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, itu zakat yang diterima. Yang setelah salat Id, sedekah biasa, dia berdosa. Dari sini dipahami zakat fitrah itu
wajib dibayar sebelum salat Id. Waktu wajibnya sebelum khatib naik mimbar. Itu waktu wajib. Waktu yang afdal mulai terbenam matahari di akhir Ramadan sampai salat Id dikerjakan. Nah, yang paling afdal di malam takbir. Itu yang paling afdal zakat fitrah. Jangan dari kini dibayar, jangan dari awal. Beko abi dia beko untuk hari raya gunanya. Zakat fitrahku untuk hari raya. Itu makanya waktu yang paling afdal zakat fitrah itu di malam takbir. Dan zakat fitrah itu tidak perlu pakai amil. Masing-masing antarkan cari orang miskin. Karena tu kewajiban itu Bapak Ibu, kalau zakat mal kadang ada amil, karena orangku banyak haratonya. Kalau zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang memiliki kelebihan hidup untuk dirinya dan keluarganya di hari raya. Begini, ibu hitung di rumah tu para orang. Ambo di rumah ambo, anak ambo 3, isteri ambo, cie orang gai ambo 2, 5, 6 jambo dah. Sehari semalam biaya hidup ambo beranam misalnya 2 juta. Sehari semalam 2 juta misalnya lah. Ambo punya piti 2 juta mananya. Maka ambo tak wajib zakat fitrah. Kenapa? Tidak berlebih dari kebutuhan saya dan orang-orang yang saya tanggung. Kalau saya punya uang 2,5 juta, baru wajib saya zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah itu orang yang memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya di hari raya. Bukan kaya, tak kaya. Berlebih tak hartanya di hari raya untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya di hari itu. Berlebih, dia wajib. Yang pas, tak wajib. Yang kurang, miskin. Ya. Jadi tak semuanya zakat fitrah wajib walaupun dia puasa. Kalau tak cukup untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya untuk selama hari raya, dia tidak wajib zakat fitrah. Makanya ibu kalau dapat suami miskin, walaupun ibu kayu, suami ibu tak wajib zakat fitrah kerana suami ibu miskin, dia tak punya harta. Nah, itu ketentuannya. Nah, selain itu ibu ada ketentuan zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini wajib bagi orang yang menemukan 2 masa. 2 masa itu adalah Ramadan dan Syawal. Ini dia berada di 2 masa nih, Ramadan, Syawal. Dia berada di 2 masa. Karena itu ada orang yang tak wajib zakat fitrah. 1, anak yang lahir di malam takbir. Jadi kalau anak ibu atau cucu ibu lahir di malam gini, di malam takbir nih, lahir di malam takbir, tak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak menemukan Ramadan. Dia hanya menemukan Syawal. Ramadan tak wajib dia. Jadi kalau lahir dia setelah berbuka, tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya sebelum berbuka, wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia menemukan 2 masa, Ramadan dan Syawal. Mana tahu nanti kok melayan setelah berbuka. Jadi sudah lu, sudah buku lu layannya. Tak kena zakat lah. Tapi kalau sebelum berbukanya layan, kena zakat. Gitu ketentuannya tu. Nah, 2, suami yang menikahi istri setelah berbuka, tak wajib suami tadi membayarkan zakat fitrah saja. Karena kewajiban zakat fitrah itu pada suami, pada ayah, pada tuan yang punya budak, pada nyonya yang punya pembantu, pada tuan yang punya pembantu. Jadi kalau apa kau menikah ibu kau di malam takbir, maka bayar zakat surang-surang. Ibu bayar surang, apa tu bayar surang. Kamu nikah apa yo jando esok malam takbir menikahnya jangan gini. Kalau gini bayar kau zakat fitrah ibu tu. Ya. Kau ada ibu apa nikah menikahnya malam takbir esok menikahnya. Supaya nak membayar zakat ibu. Gitu ya. Tapi kalau kini apa menikah je ibu, wajib bayar zakat apa ya.
Gitu. Kenapa? Karena dia tidak suami istri di Ramadan dan Syawal. Dia suami istrinya di Syawal saja, Ramadan tidak. Maka suami tidak wajib berikan zakat fitrah istrinya. Ya. Orang yang kaya mendadak setelah berbuka. Salamualaikumnya miskin ibu, miskin. Tiba-tiba sudah berbuka hari terakhir ko, malam takbir ko, nyopai berwuduk ke watang air, dah cuy ame sekadang lutui ni nyo. Kan kayu aja tu pak, tapi ame sekadang lutui. Dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia kaya setelah Ramadan. Kecuali ame tadi dapat dia nyo, menjalang berbuka, wajib zakat fitrahnya, nyo kayu tu pak, di dua masa. Ya, jadi kalau ada orang kaya mendadak, bisa jadi dapat hadiahnya pak. Makanya orang misalnya begini, di selama Ramadan dia miskin dia ibu. Tiba-tiba di malam takbir dapat zakat fitrah, tak kumpul dengan zakat fitrah aku 1 miliar. Bisa jadi. Kayaknya orang berzakat sadonyo 1 miliar dapat dia di malam takbir tu, dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya tidak di Ramadan, tapi di Syawal. Tahu ya? Jadi orang tu zakatnya wajib kalau menemukan 2 masa, Ramadan dan Syawal. Nah, orang yang masuk Islam setelah terbenam matahari, ini malam takbir, ada orang non muslim bersahadat malam ini, dia tidak wajib zakat fitrah. Kalau bersahadatnya di bulan Ramadan, wajib zakat fitrah. Kenapa tidak wajib dia zakat fitrah? Karena dia tidak Islam di Ramadan dan Syawal, dia Islamnya di Syawal saja, karena tidak bertemu 2 masa. Namun zakat fitrah wajib bagi satu, ini wajib nih, orang yang mati setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Ini malam takbirnya mati di malam takbirnya, wajib zakat fitrah dibayarkan. Kenapa? Dia hidup di Ramadan dan Syawal. Kok ada yang mati besok, ya, di malam takbir matinya, dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau matinya sebelum malam takbir, tidak wajib. Kalau ada sekarang mati orang, walaupun dia puasa, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak menemukan Syawal. Dia hanya menemukan 1 Ramadan, Syawal tidak. Tapi kalau matinya di malam takbir, berarti bertemu dia dengan Syawal. Itu ya. Kalau tidak mau zakat fitrah, kini mati. Dia malam takbir matinya pak, malam takbir kan ada zakat begitu. Gitu. Mana tahu. Kalau ada yang mau, ya kan mati kini tak kena zakat loh. Kalau mati malam takbir kena zakat. Nah, seorang suami yang mentalak istri setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, wajib zakat fitrah istri. Mana tahu pak, di malam terakhir ko pak, berbuka terakhir ko, bacakak suami istri pak, tabang-tabang piring pak, waktu berbuka tu, mungkin mungkin dia masalah baju rayu mungkin, bisa jadi bacakak suami istri, bacakak hebat malam tu, malam takbir tu. Kece apa dan ceraikan kau dan talak kau. Tapi talak dijatuhkan di malam takbir, maka si suami tetap bayarkan zakat fitrah istri. Kenapa? Karena suami istri Ramadan dan Syawal. Tapi kalau diceraikannya sekarang, ibu diceraikan apa kini, berarti bapak tidak wajib bayarkan zakat fitrah ibu. Ibu bayar sendiri. Karena ibu tidak suami istri sampai Syawal, ibu suami istri Ramadan saja. Gitu ya. Kalau ada yang bercerai nanti malam takbir, maka suami tetap wajib zakat fitrah istrinya. Wajib. Seorang yang miskin mendadak tapi di malam terakhir, nyo kayo selama pak, kayo. Tiba-tiba di malam takbir kebakaran abi harato sadonya, tetap dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia menemukan dia punya harta Ramadan dan Syawal. Kalau sekarang dia jatuh miskin, tidak wajib. Bisa jadi sekarang kebakaran, habis hartanya, kaya dia selama ini, tidak wajib zakat fitrah, karena dia tidak kaya sampai ke Syawal. Tapi kalau di malam takbir dia jatuh miskin, wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia kaya Ramadan dan Syawal.
Nah, di samping itu maka ada lagi beberapa ketentuan zakat fitrah. Satu, tidak wajib suami membayarkan zakat fitrah isteri yang durhaka. Jadi kalau ibu kau melawan panjang selama bulan Ramadan kau pak, ajen bayar zakat fitrah pak, ya, bayar saya surang, ya. Jadi ibu-ibu kau pak kau melawan menjawik selama Ramadan kau, tu apa untuk antuk selai, kau bertanya ibu, pak, zakat fitrah bo, bayar surang ya. Tu makanya ibu elok-elok selaku, ya selama Ramadan kau, dah kami bayar kau zakat fitrah ibu, lah bayar lah surang, kata ya. Maka jangan melawan. Suami tidak wajib memberikan zakat fitrah istri yang durhaka. Suami yang miskin tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya yang kaya. Jadi kalau apa kau miskin, ibu kau kayo, itu. Kan bisa jadi kau ibu kau jando kayo, ada 1 miliar, menikah jo apa kau miskin, tak modal apa kau menikah lah. Modal lutui saja, kan? Lalu makan saya kerja rumah ibu nya. Maka tak wajib suaminya bayarkan zakat fitrah istrinya, dan istrinya pun gugur zakat fitrahnya. Bakok itu dapat suami miskin. Kau rancaknya dapat suami miskin kau. Tak wajib zakat fitrah lah. Kau dapat apa? Kau dapat ibu suami miskin, gugur zakat fitrah ibu. Dah rancak dapat suami miskin dah. Ya, tak wajib zakat fitrah lah dah. Itu. Istrinya kaya Ustaz. Iya, tapi harta itu bukan harta suaminya. Karena harta istri bukan harta suami. Bahkan ada ketentuannya kalau zakat mal itu ibu yang kaya tadi, yang dapat suami miskin tadi, boleh ibu berzakat ke suami ibu tu. Ibu punya harta 1 miliar, 2,5% untuk tahun tu mah. Ibu boleh berzakat ke suami ibu yang miskin tu. Sekali setahun dah kau zakat ambo ya. Terimalah ya. Kau boleh punya perasaan ya. Ya lah numpang makan lalu tu terima zakat tu bagai. Kan kurang perasaan apa tu. Kalau ni terimalah, bolehnya. Itu buktinya harta istri bukan harta suami. Tapi kalau harta suami, makanya suami tidak boleh berzakat ke istri yang miskin. Ambo menikahi janda miskin, ambo kayo. Ambo nikahi janda miskin, ambo tidak boleh berzakat ke istri yang. Kenapa? Harta saya, harta dia. Mana boleh saya berzakat ke dia? Dia punya harta. Itu makanya ibu-ibu kau tidak dikasih dosa mengambil harta suaminya walaupun tanpa izin. Ibu menciluk piti apa tu tidak berdosa loh tu. Ya tahu. Kalau apa kau kiki, ibu dah apa menciluk loh. Ciluk salah. Ya tu. Boleh. Ya ibu mengambil harta ibu tu. Ya tapi untuk kebutuhan pokok ibu ya. Tapi ibu menciluk kau jangan acuk-acuk. Ya. Ketika perlu salah. Ya tu. Tu jangan kadang-kadang mana. Kan nampak hilangnya kau. Ya tu. Aku apa-apa sama tali kau dompet masuk kamar mandi lah kau. Kau ndak yo tinggal dompet di luar lah kau. Ya tu. Kenapa? Karena itu harta dia. Jadi kalau suami tidak boleh berzakat ke istri, kalau istri boleh berzakat ke suami. Begitu tu kaidahnya tu. Nah, makanya suami yang miskin tidak wajib memberikan zakat fitrah untuk istrinya. Nah, zakat fitrah juga tidak wajib ayah memberikan zakat fitrah anaknya yang belum dewasa tapi kayo. Anaknya tidak belum dewasa, lagi kan tanggung apa? Tapi anak kau kayo, apaknya miskin, tidak wajib juga zakat fitrah. Karena bapaknya miskin. Ya. Nah, itu beberapa ketentuan terkait dengan zakat fitrah ini. Nah, zakat fitrah ini Ibu, ya, saya sarankan satu, makanan, beras. Karena begitu punya hadis. Dua, kepada orang miskin saja. Kalau zakat mal terserahlah, ada 8 orang. Tapi kalau zakat fitrah kepada orang miskin saja. Yang ketiga, zakat fitrah itu bayarkanlah menjelang salat Id. Jangan jauh-jauh hari, supaya nanti di hari raya mereka dapat bergembira. Itu saya sarankan begitu, walaupun boleh dari sekarang.
Dan amil kalau ada, tolong distribusikan zakat fitrah ini sebelum salat Id. Tak boleh setelah salat Id. Kalau ada petugas di masjid yang ditugasi mengumpulkan zakat fitrah, mesti dibagikan kepada yang berhak menerima, fakir miskin, sebelum salat Id. Dan zakat fitrah ataupun zakat mal tidak sah dan tidak boleh ke anak yatim. Tak boleh. Ke anak yatim tak boleh. Karena anak yatim itu manusia yang mulia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan anak yatim tak boleh dengan zakat, karena zakat itu kotoran harta. Tak boleh anak yatim dikasih makan dengan daki-daki harta. Harta yang paling mulia. Betul ya? Orang miskin, kaibunya boleh yang jando. Miskin nama itu. Jadi apa kalau kawa zakat? Kamaknya atas nama fakir atau miskin. Boleh. Ya, yang paling rancak bah zakat tu ke jando-jando tu, Pak. Ya. Dia apa-apa cari dah jando-jando. Agi kat labi ibu tu, kata. Ya, diantar ke rumah ibu tu, Pak. Itu. Apa sanang lo hatinya. Gitu. Ya pi buat ibu je nampak dia ke situ ibu. Ya, kerajo ibu. Begitulah dulu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau apa harus ada tanya jawab, tapi nanti kalau ada yang tak paham nanti minta WA saya ke Pak Pengurus, nanti WA saja saya. Kalau anda tak paham, karena waktu kita tak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.